Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Noval Kurniawan dengan NIM 1030124000034. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah sistem operasi, yaitu virtual machine. Oke, sebelumnya penjelasan dulu apa itu virtual machine. Virtual machine atau sering kita lihat di internet itu sebagai VM adalah sebuah perangkat lunak atau software yang meniru cara kerja sistem fisik komputer. VM sendiri menciptakan lingkungan virtual yang terisolasi sehingga sistem operasi atau GUI OS yang berjalan di dalamnya merasa sedang berjalan di atas perangkat keras fisik sungguhan. Padahal sistem virtual machine sendiri itu berjalan di atas file dan resource yang dipinjam dari komputer aslinya atau yang sering disebut sebagai host. Oke, untuk penggunaan virtual machine sendiri di sini ada beberapa keuntungan yang dimiliki, yaitu di sini keuntungan pertama yaitu dia terisolasi atau isolation. Nah, jika si VM ini terkena virus atau mengalami crash seperti dia kayak ngebug gitu-gitu, itu komputer aslinya atau si host sendiri itu tidak akan ikut rusak sehingga virtual machine tersebut terkurung dalam lingkungannya sendiri dan tidak mempengaruhi si mesin yang asli atau komputer yang asli. Oke, untuk keuntungan yang kedua di sini ada efisiensi hardware atau consolidation. Nah, satu server fisik yang kuat itu bisa menjalankan banyak server virtual sekaligus. Ini menghemat biaya listrik dan pembelian perangkat keras. Misal kita punya satu komputer, nah kita ingin komputer ini tuh punya dua user, dua mode gitu. Yang satu bisa buat kerja, yang satu bisa buat misal ngegame gitu. Nah, misal yang buat kerja kita pakai Linux, kita bisa pakai VM, dan yang buat ngegame kita pakai Windows gitu di komputer aslinya. Dan itu menghemat untuk biaya listrik itu sendiri karena mesinnya itu hanya satu tapi kita menjalankan dua user mode gitu lah. Oke, yang selanjutnya di sini ada keuntungan yaitu uji coba dan pengembangan. Nah, untuk virtual machine sendiri karena dia tuh berada di lingkungan isolasi atau lingkungan itu saja. Nah, jadi developer sendiri itu bisa coba OS baru, misal kayak tadi yaitu install Linux di dalam Windows atau mencoba kode berbahaya tanpa takut merusak komputer utama. Karena hakikatnya sendiri virtual machine tuh tidak secara langsung atau bahkan nggak punya hubungan dengan OS asli atau perangkat komputer aslinya gitu. Oke, yang selanjutnya di sini ada kemudahan pemulihan. Nah, seperti tadi kan bisa untuk uji coba. Nah, misal terjadi apa-apa, virtual machine sendiri itu memiliki fitur snapshot. Nah, di sini bisa menyimpan kondisi VM saat ini. Jadi jika nanti ada error, itu bisa kembali ke snapshot tersebut dalam hitungan detik. Seperti kalau di game tuh kayak save state atau kayak simpan progres sementara gitu. Oke. Untuk menjalankan VM sendiri di sini ada yang namanya hypervisor. Nah, secara umum hypervisor itu pengelola sebuah virtual machine. Hypervisor untuk artinya sendiri adalah sebuah software atau firmware yang bertugas membuat dan menjalankan VM. Nah, si hypervisor ini tuh yang punya tugas atau bertugas untuk membagi jatah CPU, RAM, storage dari komputer fisik ke komputer virtual. Nah, di sini hypervisor dibagi beberapa jenis. Yang pertama di sini ada bare metal hypervisor atau native, yaitu dia berjalan langsung di atas perangkat keras atau hardware komputer tanpa ada sistem operasi perantara. Cara kerjanya sendiri di sini hardware berkomunikasi dengan hypervisor untuk menjalankan VM atau GUI OS. Nah, karakteristiknya sendiri di sini sangat cepat, efisien, dan stabil karena memiliki akses langsung ke hardware. Untuk penggunaannya biasanya digunakan untuk server enterprise atau data center. Komputer tersebut didedikasikan khusus untuk virtualisasi. Contohnya di sini sangat banyak ya. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada VMware XC yang sangat populer di sektor industri, lalu ada Microsoft Hyper-V versi bare metal atau server. Lalu ada Proxmox VE yang bersifat open source, populer di kalangan home lab. Lalu ada Citrix Xen Server. Oke, yang kedua di sini ada hosted hypervisor.
Nah, tipe ini sendiri berjalan di atas sistem operasi lain, host OS, sebagai sebuah aplikasi biasa. Cara kerjanya di sini hardware berkomunikasi dengan host OS, misal Windows 10, lalu ada hypervisor app, lalu baru si VM atau guest OS-nya. Karakteristiknya sendiri di sini lebih lambat dibanding tipe yang tadi, karena request dari VM harus melewati OS utama dulu baru ke hardware. Namun ini lebih mudah digunakan atau lebih user friendly untuk pemula. Penggunaannya sendiri digunakan untuk personal komputer, laptop atau PC, mahasiswa untuk belajar, atau developer untuk testing aplikasi. Contoh yang paling umumnya di sini itu ada Oracle VirtualBox yang sering dipakai mahasiswa, lalu ada VMware Workstation Player atau Pro, lalu ada Parallel Desktop yang populer di pengguna Mac. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi virtual machine dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Novel Kurniawan dengan NIM 1030124000034. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari matkul sistem operasi yang memiliki judul di sini yaitu security. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, untuk konsep security sendiri di sini ada konsep yang bernama CIA Triad atau segitiga keamanan. Nah, CIA Triad ini sendiri adalah model standar industri yang digunakan untuk memandu kebijakan keamanan informasi dalam sebuah sistem operasi. Tujuannya sendiri adalah menyeimbangkan 3 pilar utama. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Nah, konsep dari confidentiality sendiri ini yaitu menjamin bahwa data atau informasi hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki otoritas atau berhak. Nah, orang yang tidak boleh bisa membaca data tersebut. Oke, contoh dalam OS-nya di sini ada file permission dari Linux. Menggunakan ch700file.txt memastikan hanya pemilik file yang bisa membacanya, user lain tidak bisa. Untuk enkripsi disknya sendiri, di sini ada fitur seperti BitLocker pada Windows atau Lux pada Linux, yaitu mengenkripsi hard drive sehingga jika laptop dicuri, pencuri tidak bisa membaca data tanpa kunci dekripsi. Oke, untuk CIA Triad yang kedua di sini ada konsep namanya integrity atau integritas. Nah, konsep ini sendiri menjamin bahwa data tetap akurat, konsisten, dan tidak dimodifikasi oleh pihak yang tidak sah. Data yang diterima harus sama persis dengan data yang dikirim atau disimpan. Nah, contohnya sendiri di sini ada yang namanya access control, yaitu OS mencegah user biasa atau non-root untuk mengedit file konfigurasi sistem, misal dalam etc passwd agar sistem tidak rusak. Lalu ada checksum saat OS melakukan update yang memverifikasi integritas file update tersebut untuk memastikan file tidak korup atau disisipi malware di tengah jalan. Oke, untuk konsep yang ketiga di sini ada availability atau ketersediaan. Konsep dari availability di sini sendiri yaitu menjamin bahwa sistem, data, dan sumber daya tersedia saat dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Sistem tidak boleh down atau lelet karena serangan. Contohnya sendiri di sini ada resource management, yaitu OS mencegah satu proses memakan 100% CPU atau RAM atau starvation yang bisa membuat sistem hang dan tidak dapat digunakan user lain. Yang kedua di sini ada backup dan recovery. Fitur OS seperti sistem restore atau time machine memastikan data bisa kembali tersedia jika kerusakan sistem terjadi. Oke, yang di sini ada satu konsep lagi dalam security yaitu authentication. Nah, authentication sendiri di sini adalah proses verifikasi identitas pengguna atau proses 3 faktor utama autentikasi. Di sini ada password pin pattern, lalu ada kartu akses token dan smartphone untuk two-step verification. Lalu di sini ada biometrik yang bisa kita temuin di HP-HP sekarang, yaitu ada sidik jari dan Face ID. Oke, contoh penggunaan dalam OS sendiri di sini ada login screen. Saat menyalakan komputer, OS meminta username dan password. Lalu OS mencocokkan inputan yang kita masukkan dengan database user lokal.
Lalu di sini ada sudo command. Di Linux saat kita mengetik sudo apt update, sistem meminta password lagi untuk memastikan bahwa yang mengetik perintah krusial itu benar-benar kita sebagai orang yang memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Lalu di sini ada SSH key, yaitu autentikasi server jarak jauh menggunakan file kunci, bisa public ataupun private key. Alih-alih password karena file kunci lebih sulit ditebak daripada password. Lalu di sini selanjutnya ada yang namanya hash atau hashing. Nah, hashing sendiri merupakan proses mengubah data input seberapapun panjangnya menjadi serangkaian karakter acak dengan panjang tetap atau fixed length menggunakan algoritma matematis. Untuk karakteristik utama dari hash sendiri yaitu pertama ada satu arah atau one way. Kita tidak dapat mengembalikan hasil hash menjadi data asli, berbeda dengan enkripsi yang bisa didekripsi. Yang kedua ada deterministik, input yang sama selalu menghasilkan hash yang sama. Lalu ketiga ada avalanche effect, yaitu perubahan kecil pada input. Misal satu huruf akan mengubah hasil hash secara drastis. Oke, untuk contoh penggunaan hash dalam OS sendiri di sini ada beberapa. Yang pertama adalah penyimpanan password. Ini paling penting. Sistem operasi yang baik tidak pernah menyimpan password user dalam bentuk teks asli atau plain text. Untuk cara kerjanya, misal saat kita membuat password kucing 123, OS menghitung hash-nya, misal A7B9 dan seterusnya. Lalu OS menyimpan A7B9 di database. Di Linux biasanya di file di etc/shadow. Lalu saat kita login lagi besoknya, ketika kita mengetik kucing 123, OS menghitung hash inputan kita lagi. Jika hasil hitungannya sama dengan hash yang disimpan di etc/shadow, maka kita diizinkan untuk masuk. Kenapa kita menggunakan ini? Jika hacker berhasil mencuri file database password, mereka tidak bisa langsung tahu password aslinya karena hash tidak bisa dibalik atau di reverse. Oke, untuk yang kedua, di sini ada verifikasi integritas file atau checksum. Saat kita mendownload file ISO Linux, misal Ubuntu, seringkali disediakan nilai checksum atau SHA-256. Setelah download selesai, kita bisa menjalankan perintah hash di terminal untuk file tersebut. Jika hash file di komputer kita sama persis dengan hash di website resmi, berarti file tersebut asli dan tidak korup atau disusupi oleh virus. Oke, sekian presentasi tentang security dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan pengucapan kata pada materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.